Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Bapak di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti semester pertama kelas 11. Sekarang kita akan memasuki bab yang kedua. Sebelum kita memasuki pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab kedua kelas 11, mari sama-sama, karena di situasi pandemi corona ini banyak sekali keluarga kita yang sedang sakit, baik keluarga dekat kita maupun keluarga jauh kita. Dengan barokah pertemuan daring, mudah-mudahan siapapun yang mendengarnya, siapapun yang mengikutinya, apabila sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Kita sama-sama mengetuk pintu langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui membaca sholawat syifa bersama santri Insan Mandiri Kota Tarakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan barokah salat syifa siapapun yang mendengarnya, siapapun yang mengikuti kajian pembelajaran pendidikan agama Islam ini, siapapun yang tidak mendengarkan dan tidak mengikutinya, mudah-mudahan yang dalam keadaan sakit Allah sembuhkan penyakitnya, diganti dengan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjut. Di bab yang kedua ini kita akan mempelajari tentang sifat jujur, atau salah satu sifat jujur yang ada di Rasulullah SAW. Sifat wajib yang tidak boleh hilang dari sifat Rasulullah SAW. Tetapi kita wajib mengikuti sifat sunnah Rasul tersebut, yaitu berlaku jujur. Adapun di pembelajaran pendidikan agama Islam ini, kita mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama, meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Yang pertama, kita akan bahas mengenai pengertian kejujuran.
Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan as-sidqu atau sidiq, yaitu salah satu sifat wajib di Rasul adalah sidiq. Wa arsala anbiya dawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Begitulah yang diterangkan dalam kitab Aqidatul Awam, bahwasanya Rasulullah SAW mempunyai 4 sifat yang wajib. Salah satunya yaitu adalah sidik. Sidik yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu dengan istilah jujur. Lawan kata ini adalah dusta, atau dalam bahasa Arab al-kizbu, yaitu sifat mustahil yang ada di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bisa disebut al-kadhibu. Secara istilah, jujur atau as-sidqu bermakna yang pertama kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Karena terkadang seseorang bisa mengucapkannya A dengan lisan yang lantang dan gampang, tetapi melakukan perbuatan tersebut sangat susah. Tetapi ada juga seseorang yang melakukan perbuatan A, tetapi yang diucapkan B. Nah, ketika kita mempunyai sifat as-sidqu, jujur, maka harus sesuai antara keduanya. Ketika kalian mengungkapkan A, maka buktikanlah dengan A. Karena kita tidak membutuhkan omongan, tetapi yang kita butuhkan adalah bukti dari omongan kalian. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan, sehingga ada kata sangat manis walaupun itu pahit. Sabar itu pahit, jujur itu pahit, dan ikhlas itu sangatlah pahit. Namun semua yang pahit menyembuhkan segala macam penyakit, karena terkadang yang manis justru mendatangkan penyakit. Kejujuran merupakan suatu kemuliaan di antara sekian banyak kemuliaan lain yang menjadi dasar segala perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan jujur ini termasuk salah satu akhlakul karimah yang harus kita tanamkan dalam diri kita dari kecil sampai kita meninggal dunia. Sikap jujur akan mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik. Dan perilaku jujur merupakan ukuran kepercayaan seseorang di mata orang lain. Poin yang kedua, kalau memang tadi di tujuan pembelajaran kita bahwasanya sifat jujur ini adalah sifat yang termaktub atau tercantum dalam sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang tadi Bapak bacakan. Wa arsala anbiya dawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Rasul itu mempunyai sifat jujur, dan ternyata sifat jujur tersebut adalah anjuran dalam agama. Kalau anjuran dalam agama, otomatis pokok kunci yang kita harus jadikan patokan utamanya yaitu adalah dalil naqli dan dalil aqli tentang kejujuran. Dalil naqli yaitu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan dalil aqli, dalil yang digunakan dari pemikiran atau akal. Dalil naqlinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 119, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as shadiqin, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Maka dalam dalil Al-Quran surah At-Taubah sudah jelas diterangkan bahwasanya kita harus bersama orang-orang yang jujur, atau pembahasan di awal yaitu adalah sidiq. Sehingga dalam kitab Al-Ala karangan salah satu santri Lirboyo dalam nadumnya mengatakan, fa in kana dza syarrin fajannibhu syur'atan wa in kana dza khairin faqarinhu tatadi. Jika ada temanmu melakukan dua tindakan, sifat buruk tinggalkan, sifat baik amalkan. Dalam nadoman tersebut kita diperintahkan untuk berteman dengan orang-orang yang baik atau orang-orang yang jujur. Tetapi kalau kita sudah terlanjur berteman dengan orang-orang yang mungkin dia tidak baik, maka jangan ditinggalkan temannya, tetapi tinggalkanlah sifat-sifat buruknya. Alhamdulillah kalau kita bisa mengajak dia untuk lebih baik daripada sifat-sifat sebelumnya. Inilah dalil Al-Quran tentang sifat jujur, sehingga diperkuat oleh dalil sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Subhanallah. Hendaklah kamu berlaku jujur, karena dengan kejujuranmu menuntunmu kepada jalan kebenaran. Dan ketika kita sudah berada di jalan kebenaran, maka insya Allah jalan kebenaran itu akan menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk kejujuran. Syekh Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau benar sidiq sebagai berikut. Yang pertama, jujur dalam niat berkehendak. Yang kedua, jujur dalam perkataan lisan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Nah, anak-anak, untuk tugasnya silahkan nomor soal yang pertama yaitu tuliskan bentuk-bentuk kejujuran menurut Syekh Imam Al-Ghazali. Soal nomor 2, bagaimana realisasi kalian sebagai siswa dalam bentuk kejujuran yang kalian jelaskan di nomor 1 tadi, ketika diterapkan di situasi pandemi sekarang ini, yaitu pembelajaran menggunakan daring, tidak dilihat gurunya. Apakah kalian bisa berperilaku jujur menurut Syekh Imam Al-Ghazali? Maka jelaskan kejujuran kalian di situasi pandemi corona ini dalam pembelajaran. Itulah dua soal materi kita pada pagi hari ini. Yang keempat, yang terakhir, keutamaan perilaku jujur. Yang pertama, kejujuran adalah salah satu tingkat iman dan Islam. Karena nanti di dalam kitab Syu'bul Iman diterangkan
jujur adalah salah satu iman yang harus kita yakini dan kita lakukan. Yang kedua, kejujuran akan membimbing kepada jalan kebaikan. Walaupun jujur itu pahit, tetapi dari kepahitan tersebut akan membimbing kita ke surganya Allah. Tetapi terkadang berbohong itu manis, berdusta itu manis, tetapi justru dari dusta tersebut akan membimbing kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, jujur merupakan penyempurna iman seorang muslim. Karena jujur nanti terikat dengan rukun agama kita, yaitu adalah ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dimanapun kita berada, kalau kita berlaku jujur, walaupun tidak dilihat orang tua kita, tidak ada yang melihat kita, ketika azan dikumandangkan, maka dengan hati jujur kita terhadap Allah, kita melaksanakan sholat atas panggilan Allah, bukan atas perintah siapapun. Yang keempat, kejujuran mendatangkan ketenangan dan ketentraman hati, pikiran, kehidupan. Terkadang kita resah, gelisah karena kita tidak terjujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kita ketika jujur dalam kehidupan sehari-hari, maka hati kita akan tenang dan insya Allah kita akan kuat imun kita untuk menghadapi situasi pandemi corona ini. Itulah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tugasnya sudah dijelaskan tadi di pertengahan video. Mudah-mudahan anak-anak mendengarkan pembelajaran dari awal sampai akhir. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.